Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sultan Tarik. Kali ini saya akan membahas tentang memahami signature dalam lalu lintas jaringan. Sebelum kita masuk, apa sih signature itu dalam lalu lintas jaringan? Signature adalah pola atau tanda khusus yang digunakan untuk mengidentifikasi lalu lintas jaringan yang berpotensi berbahaya atau mencurigakan. Signature dapat berupa serangkaian byte, string, atau karakteristik berlaku dari lalu lintas jaringan yang dikenal sebagai indikator kompromi atau dalam bahasa Inggrisnya Indicator of Compromise (IOC). Nah, signature ini digunakan oleh sistem deteksi intrusi atau IDS dan sistem pencegahan intrusi IPS untuk membandingkan lalu lintas sedang berlangsung dengan database signature yang telah diketahui. Nah, ini signature ini menandai di jalur lalu lintas itu mana sih yang berbahaya untuk dimasuki dan tidak. Nah, dia bisa melihat pola, byte yang dikirim, atau karakter dari jaringan yang sedang dilalui. Nah, signature dapat dianalogikan seperti sidik jari digital. Setiap jenis serangan atau aktivitas jahat memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dari lalu lintas normal. Misalnya, serangan buffer overflow mungkin memiliki urutan byte tertentu dalam payload, sementara malware yang menghubungi command and control situ server mungkin menampilkan pola DNS request yang tidak biasa. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, dia dapat membedakan mana lalu lintas yang baik untuk kita pakai dan juga tidak, karena dia menandai signature ini. Dia tahu jaringan yang tidak biasa atau berbeda dari jaringan biasanya gitu. Nah, penggunaan signature bukan hanya terbatas pada mendeteksi serangan yang sedang berlangsung, tetapi juga berguna dalam analisis forensik, pelaporan keamanan, dan penyusunan strategi mitigasi. Signature biasanya diperoleh dari penelitian terhadap malware, data insiden sebelumnya, atau kerja sama intelijen keamanan antara organisasi dan komunitas global. Di sini signature memiliki dua sifat, yaitu sifat statis maupun dinamis. Untuk sifat statisnya, ya tetap. Signature statis bersifat tetap dan mendeteksi pola yang spesifik seperti string dalam file atau header protokol. Sementara signature dinamis lebih kompleks, sering sekali digunakan dalam sistem cerdas yang menggunakan AI untuk mendeteksi pola perilaku. Ini di sini ada contoh dari statis. Untuk signature statis, contohnya adalah string tetap dalam payload HTTP seperti CMDXC, widget, atau eval base 64 decode. Nah, untuk dinamisnya memiliki tadi perilaku, contohnya perilaku malware yang mengubah nama file atau URL setiap eksekusi, tapi mempertahankan pola komunikasi atau frekuensi yang diaksesnya gitu. Nah, di sini ada contoh analoginya. Signature seperti sidik jari digital jika lalu lintas jaringan menyentuh titik tertentu. Misal ini port 3389 secara terus-menerus. Jadi kita memakai lalu lintas pada port 3389 gitu. Di situ terus secara terus-menerus. Dalam waktu singkat, sistem mengenalinya sebagai pola serangan brute force ke RDP. Di sini ada contoh nyatanya. Contoh nyata, malware emotet dikenal mengirim file dokumen dengan makro, lalu mengunduh file exe dari domain dengan nama acak. Signature-nya meliputi string file, domain pattern, dan header
HTTP dengan user agent tertentu. Serangan SQL injection bisa dikenali dari request URL dengan string or 1 sama dengan 1 atau union select. Nah, kita akan masuki pada pembahasan selanjutnya, yaitu bagaimana sih cara kerja signature itu dalam mendeteksi aktivitas tertentu. Nah, untuk cara kerjanya, signature bekerja melalui proses yang disebut pattern matching dan pencocokan pola. Sistem keamanan jaringan seperti IDS, IPS melakukan inspeksi mendalam terhadap paket data yang lewat deep packet inspection dan membandingkannya dengan signature yang telah disimpan. Jika pola cocok ditemukan, sistem dapat memicu alarm mencatat aktivitas tersebut atau bahkan langsung memblokir lalu lintas. Nah, di cara kerja signature ini, dia akan mengenali dulu lalu lintasnya. Jadi selama beberapa saat itu lalu lintasnya akan berjalan. Jadi dalam hal ini signature akan mengenali dulu identitas dari jaringan tersebut. Jika jaringan itu polanya berbeda atau cocok berbeda dari yang lain jaringannya dan memiliki indeksi yang berbahaya di situ, dia akan secara otomatis memblokir lalu lintas itu secara langsung. Nah, di sini ada proses deteksi yang berlangsung dalam beberapa tahap. Koleksi data jaringan, koleksi data jaringan, paket data ditangkap menggunakan alat seperti Wireshark atau TCP dump ini yang memakai laptop ya Wireshark atau TCP dump. Inspeksi konten, header, dan payload dari setiap paket diperiksa. Pencocokan pola, data tersebut dicocokkan dengan data signature yang aktif tadi. Jadi dia mengenali dulu. Setelah mengenal itu, dia mencocokkan dengan pola yang sudah ada, apakah polanya sama atau tidak gitu. Nah, aksi sistem. Jika terjadi kecocokan, sistem akan mengambil tindakan yang ditentukan seperti mengirim alert atau memblokir koneksi. Jadi di sini setelah dia mencocokkan dengan pola yang sudah ada, maka dia akan mengirim tanda tanda peringatan kepada kita sebagai pengguna gitu, atau langsung memblokir koneksi tersebut, jaringan tersebut. Nah, salah satu keuntungan pendekatan berbasis signature ini yaitu memiliki akurasi deteksi yang tinggi terhadap serangan yang sudah dikenal. Jadi jika jaringannya sering kena serang, jadi dia secara otomatis menghafal serangan tersebut. Jadi kalau sudah ada serangan baru, jadi dia sudah menghafal serangan itu. Secara otomatis dia akan memblok atau memberi peringatan terhadap jaringan tersebut, terhadap kita. Nah, pendekatan ini memiliki keterbatasan dalam mendeteksi zero-day threats atau serangan yang belum memiliki signature yang terdaftar. Pada signature ini memiliki kekurangan ya. Kekurangannya, jika serangan tersebut memiliki pola yang berbeda atau yang tidak pernah terpakai gitu. Misalnya yang jaringan ini baru pertama kali gitu. Jadi dia tidak ada menyimpan pola tersebut, tidak mengingat pola tersebut atau jaringan tersebut. Maka secara otomatis bisa saja merusak jaringan karena dia tidak memiliki pola yang cocok atau tidak mengingat jaringan tersebut, karena itu baru jaringan tersebut adalah baru bagi signature tersebut. Nah, dalam praktiknya signature seringkali diintegrasikan ke dalam alat seperti Snort, Suricata, dan Bro atau Zig. Signature dalam Snort misalnya berbentuk aturan yang menjelaskan jenis lalu lintas yang harus diwaspadai berdasarkan protokol alamat IP, sumber atau tujuan, port, serta konten spesifik dalam paket. Dalam Snort ini dia
Signature dalam Snort ini dia mewaspadai berbagai protokol yang ada gitu di pada jaringan tersebut, misalnya dari IP, alamat IP yang mana, port yang mana, serta konteks spesifik dalam paket tersebut yang dikirimkan. Nah ini Oke, selanjutnya adalah contoh dari signature umum. Nah, ada beberapa contoh dari signature umum, yaitu salah satunya signature untuk serangan brute force, yaitu pola koneksi ya berulang dan gagal ke port SSH atau RDP dari satu sumber ke dalam waktu yang singkat. Signature malware by string tertentu dalam payload HTTP yang mengindikasikan pengunduhan file exe dari situs berisiko. Signature C2 communication DNS yang request dengan nama domain acak dari panjang, yaitu DNS tunneling. Dan salah satunya lagi yaitu signature scanning, serangkaian SIN request ke berbagai port tujuan dari satu sumber dalam waktu singkat. Selanjutnya signature DOS atau DDoS, traffic ICMP atau UDP dengan volume besar dalam waktu singkat ke satu target. Dengan mengenali signature ini, sistem dapat memperingatkan administrator untuk mengambil tindakan preventif atau korektif gitu. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki kategori signature lalu lintas yang mencurigakan. Untuk signature untuk serangan DDoS, DOS atau DDoS, serangan DOS atau bisa disebut denial of service, dan DDoS, distribute denial of service, merupakan ancaman besar dalam jaringan. Serangan ini bertujuan membanjiri server atau jaringan dengan lalu lintas palsu agar menjadi tidak responsif. Signature untuk serangan ini biasanya dikenali dari pola lalu lintas tinggi secara tiba-tiba dari satu atau banyak alamat IP. Sini memiliki ciri-ciri signature di DOS atau DDoS. Volume besar dari request SIN ke port tertentu, tingginya request ICMP atau ping float, banyaknya koneksi UDP dari berbagai sumber, lonjakan anomali dalam waktu pendek. Monitoring yang baik akan deteksi pola ini, memicu sistem mitigasi seperti red limiting, dan menginformasikan administrator untuk melakukan isolasi trafik. Di sini ada contohnya untuk SYN flood, yaitu banyak koneksi SYN tanpa menyelesaikan three-way handshake. ICMP flood, ICMP flood itu ribuan permintaan ping ke dalam satu IP. Untuk UDP flood, trafik besar dengan source port acak menuju satu port. Biasanya itu ke DNS port 53. Di sini ada juga solusi untuk mencegah ya serangan signature DOS atau DDoS gitu. Di sini solusinya itu gunakan firewall untuk rate limitingnya, aktifkan black hole routing, layanan anti DOS atau DDoS yaitu Cloudflare atau Akamai. Selanjutnya signature untuk scanning dan probing. Untuk signature scanning dan probing adalah tahap awal dalam proses eksploitasi, di mana penyerang mencoba mengidentifikasi port terbuka, sistem operasi, dan layanan tersedia dalam jaringan target. Jadi sebelum dia menyerang, dia mengidentifikasi dulu itu tujuannya, apakah portnya terbuka atau sistem operasinya lemah atau layanan yang tersedia dalam jaringan target. Jadi dia sebelum masuk, dia akan memantau dulu gimana sih cara kerja dari si target tersebut, sistem operasinya atau layanan yang tersedia dalam target tersebut. Nah, signature jenis ini berfokus pada pola permintaan berurutan ke berbagai port dalam waktu yang berdekatan.
Untuk contoh signature scanningnya yaitu port scan IP tertentu mengirimkan koneksi SIN ke 100 lebih port dalam 1 menit. OS fingerprint, penggunaan teknik TCP atau IP stack manipulation untuk mengenali jenis sistem operasi tersebut. Jadi dia akan menggunakan manipulasi untuk mengenali jenis sistem operasi yang digunakan oleh target gitu. Aplikasi probing yaitu permintaan spesifik ke URL aplikasi untuk mengecek keberadaan login, pack atau versi aplikasi tersebut. Nah, selanjutnya adalah signature untuk eksploitasi kerentanan. Signature ini dirancang untuk mengenali upaya penggunaan kelemahan software atau sistem yang kita pakai gitu. Jadi dia mencari kelemahan dari sistem atau software yang kita pakai gitu. Mana sih kelemahannya gitu. Misalnya eksploitasi SQL injection, buffer overflow, dan remote code execution atau RCE. Sering meninggalkan jejak dalam payload HTTP dan atau data post. Untuk contohnya ada SQL OR 1:1 dalam parameter URL, RCE permintaan dengan payload berbentuk base64 yang mengeksekusi perintah sistem, dan buffer overflow string panjang yang tak wajar dalam request tertentu. Pendeteksi signature ini sangat penting untuk menghentikan eksploitasi sebelum menyebabkan kerusakan permanen pengambil ahli sistem. Untuk pendeteksiannya yaitu regex pada URL dengan parameter abnormal, matching content payload terhadap exploit known GVA. Sekarang kita akan masuk ke dalam signature untuk malware dan C2 traffic atau C2 traffic. Nah, malware modern ini sering menggunakan jalur komunikasi tersembunyi dengan komen dan kontrol server. Signature untuk lalu lintas ini bisa dikenali melalui pola DNS yang tidak biasa, HTTP GET dengan user agent aneh, atau koneksi outbound pada jam tertentu. Contohnya yaitu DNS request dengan domain acak. Di sini ada aj39h f9sld.domain.com. C2 beaconing, koneksi ke IP yang sama setiap 10 menit. Penggunaan protokol tak lazim seperti ARC dari workstation internal. Signature ini membantu mendeteksi infeksi yang telah terjadi dan mencegah malware melakukan komunikasi keluar untuk eksfiltrasi data. Nah, itu saja penjelasan saya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.